Mereka bilang sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi bagaimana jika pemenangnya hanyalah seekor tikus? Seekor makhluk kecil yang tubuhnya kotor, bulunya sarang kutu dan langkahnya menyelinap di kegelapan. Dari punggungnya, dari kutu-kutu yang menghisap darahnya, lahirlah kematian massal yang menelan sepertiga Eropa. Kita menamainya Black Death atau maut hitam. Tapi sesungguhnya itu hanyalah jamuan yang disajikan tikus, sementara manusia menjadi hidangan utamanya. Pada saat itu, manusia membangun kota-kota megah, melukis dinding dengan keangkuhan peradaban, tetapi lupa untuk menutup celah di gudang gandum, lupa menghalau seekor tikus yang lewat di lorong rumah. Manusia pada saat itu percaya benteng batu bisa melindungi dari panah dan pedang, tapi ternyata tidak berdaya menghadapi seekor kutu yang menumpang di tubuh tikus. Sebuah ironi, manusia yang merasa penguasa bumi justru tumbang oleh makhluk yang bahkan tak dipandang mata. Bayangkan jalan-jalan Eropa abad ke-14. Tikus berlari bebas di antara kaki manusia, kutu-kutunya melompat dari bulu ke kulit, menyalurkan racun tak terlihat. Gerobak-gerobak berderit membawa mayat, lonceng kematian berdentang tanpa henti, bau busuk yang menyesakan udara. Dokter bertopeng paruh burung hanya bisa menabur ramuan palsu, sementara tikus terus beranak, kutu terus melompat, dan kematian terus memanen tanpa belas kasih. Black Death bukan sekedar wabah, ia adalah pengingat. Peradaban bisa hancur bukan oleh pasukan berkuda, melainkan oleh gigitan serangga kecil yang menumpang di punggung tikus. Musuh terbesar manusia tidak selalu datang dengan wajah garang. Kadang ia datang dengan mata merah kecil, kumis bergetar, dan tubuh mungil penuh kutu berlari di sudut gelap. Dan kini, bersiaplah, karena yang akan kamu saksikan bukan sekedar catatan sejarah, melainkan babak tergelap umat manusia. Sebuah kisah epik ketika dunia bertekuk lutut pada kutu dan tikus. Bayangkan, Eropa pada pertengahan abad ke-14. Ini bukan dunia yang terbelakang atau statis. Sebaliknya, ini adalah sebuah peradaban yang berada di puncak abad pertengahan tinggi. Sebuah dunia yang ramai, terhubung dan penuh dengan kepercayaan diri yang meluap. Selama beberapa abad sebelumnya didorong oleh periode iklim yang lebih hangat, yang dikenal sebagai periode hangat abad pertengahan. Populasi Eropa telah meledak. Inovasi pertanian seperti sistem rotasi 3 ladang, bajak berat beroda, dan penggunaan kuda sebagai hewan penarik telah menghasilkan surplus makanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan-hutan luas telah dibuka, kota-kota baru bermunculan, dan kota-kota lama seperti Paris, London, dan Florence membengkak menjadi pusat-pusat populasi yang padat dan dinamis. Katedral-katedral gotik yang megah dengan puncak-puncaknya yang seolah menggapai surga sedang dibangun di seluruh benua. Sebuah bukti nyata dari kekayaan, keimanan, dan ambisi teknis zaman itu. Universitas-universitas pertama di Bologna, Paris, dan Oxford mulai berkembang, menjadi wadah bagi pemikiran skolastik yang mencoba mendamaikan iman dengan akal. Dunia terasa lebih terhubung dari sebelumnya. Jaringan perdagangan yang rumit membentang seperti jaring laba-laba raksasa. Dari ujung timur, jalur sutra yang dihidupkan kembali di bawah stabilitas Pax Mongolica. Kedamaian yang dipaksakan oleh kekaisaran Mongol yang luas memungkinkan barang-barang mewah mengalir ke barat. Rempah-rempah dari Kepulauan Maluku, sutra dari Tiongkok, permata dari India, dan pengetahuan dari dunia Arab melintasi gurun dan stapa Asia Tengah. Barang-barang ini akhirnya tiba di pos-pos perdagangan Laut Hitam yang dikuasai oleh republik-republik maritim Italia yang kuat, terutama Genoa dan Venezia. Dari sana, kapal-kapal dagang mereka yang ramping mengarungi Mediterania, mendistribusikan kekayaan dari timur ke seluruh Eropa. Namun, di antara kargo-kargo berharga itu tersembunyi sebuah penumpang gelap, sebuah ancaman mikroskopis yang sedang merayap mendekat. Menggunakan arteri perdagangan yang sama yang menjadi sumber kehidupan Eropa sebagai jalan raya menuju kehancuran. Peradaban Eropa saat itu dengan segala pencapaiannya sama sekali tidak menyadari bahwa fondasi masyarakat mereka akan segera diguncang hingga ke akar-akarnya oleh musuh yang tak terlihat
tak terpahami dan tak kenal ampun. Awal dari akhir dimulai di setapak Asia Tengah yang kering, kemungkinan besar dari wilayah yang sekarang menjadi Kyrgyzstan, di mana bakteri wabah Yersinia pestis hidup dalam siklus alami di antara populasi hewan pengerat liar seperti tikus dan marmut. Melalui interaksi antara hewan pengerat liar dan tikus hitam yang lebih domestik, penyakit ini mulai menyebar. Kekaisaran Mongol dengan pasukannya yang bergerak cepat dan karavan dagangnya yang luas secara tidak sengaja menjadi penyebar utama. Pada tahun 1346, wabah telah mencapai tentara Mongol yang dipimpin oleh Janibek saat mereka mengepung kota pelabuhan perdagangan Genoa. Pengepungan itu berlangsung alot dan penyakit misterius mulai memporak-porandakan barisan tentara Mongol. Dalam salah satu tindakan perang biologis pertama yang tercatat dalam sejarah, Janibek memerintahkan pasukannya untuk melontarkan mayat-mayat tentara mereka yang telah membusuk karena wabah ke dalam tembok kota menggunakan pelontar raksasa. Para pedagang Genoa dilanda kengerian, bukan hanya oleh mayat-mayat yang berjatuhan, tapi juga oleh penyakit yang tak lama kemudian mulai menyebar di antara mereka. Putus asa, mereka melarikan diri dari kota terkepung itu dengan kapal-kapal mereka, berharap bisa kembali ke rumah di Italia. Mereka tidak tahu bahwa mereka membawa takdir Eropa di dalam palka kapal mereka. Pada bulan Oktober 1347, 12 dari kapal-kapal dagang Genoa tiba di pelabuhan Messina yang ramai di Sisilia. Kedatangan kapal-kapal ini seharusnya menjadi pemandangan yang biasa, sebuah tanda kemakmuran dan perdagangan yang lancar. Namun, ada sesuatu yang sangat salah. Kapal-kapal itu berlayar dengan aneh, seolah tanpa awak, dengan layar yang terkulai lesu. Ketika penduduk kota yang penasaran mendekat dengan perahu-perahu kecil, mereka dihadapkan pada pemandangan mengerikan yang akan menghantui Eropa selama bertahun-tahun. Sebagian besar awak kapal telah tewas, tergeletak di geladak dalam keheningan yang ganjil, dan mereka yang masih hidup adalah pemandangan yang lebih menakutkan lagi. Mereka dalam kondisi sekarat, demam tinggi, mengigau kesakitan, dan tubuh mereka dipenuhi benjolan-benjolan hitam aneh seukuran telur di selangkangan, ketiak, atau leher mereka. Benjolan ini mengeluarkan darah dan nanah berbau busuk. Inilah kontak pertama Eropa dengan apa yang kelak akan mereka sebut sebagai Black Death, maut hitam, atau The Great Pestilence. Otoritas pelabuhan yang dilanda kepanikan segera memerintahkan kapal-kapal pembawa kematian ini untuk diusir dari pelabuhan, berharap bisa mengisolasi penyakit misterius itu. Tetapi sudah terlambat. Dalam beberapa hari yang singkat selama kapal-kapal itu berlabuh, penumpang gelap yang sebenarnya, tikus-tikus hitam yang terinfeksi dan kutu-kutu yang menumpanginya, telah menyelinap turun dari tali-tali tambat dan menghilang ke dalam gudang-gudang gandum, selokan-selokan kotor, dan rumah-rumah kayu di Messina yang padat. Dalam beberapa minggu, kota itu menjadi neraka di bumi. Orang-orang mulai jatuh sakit dengan gejala yang sama mengerikannya. Kematian menyebar dari rumah ke rumah dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dari titik nol di Sisilia ini, invasi paling mematikan dalam sejarah Eropa telah dimulai, siap menyebar seperti api di padang kering di seluruh penjuru benua. Untuk memahami mengapa Black Death begitu menghancurkan, kita harus mengupas lapisan-lapisan takhayul dan ketidaktahuan yang menyelimuti abad pertengahan dan melihat musuh yang sebenarnya. Ini bukanlah kutukan supranatural, hukuman penyihir, atau udara beracun yang berasal dari rawa-rawa seperti yang diyakini oleh para cendekiawan dan orang awam pada masa itu. Musuh sebenarnya adalah sebuah konspirasi biologis yang sempurna, sebuah sinergi mematikan dari tiga pelaku yang berbeda. Pertama adalah sang pembunuh itu sendiri, bakteri Yersinia pestis. Bakteri berbentuk batang ini yang baru diidentifikasi berabad-abad kemudian oleh Alexander Yersin pada tahun 1894 adalah mikroorganisme yang sangat virulen. Ia mampu berkembang biak dengan kecepatan eksponensial di dalam tubuh inangnya, menghasilkan racun kuat yang merusak sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan kegagalan organ secara masif. Kedua adalah sang jarum suntik biologis, kutu tikus oriental atau Xenopsila xeopis.
kutu ini adalah vektor penyakit, jembatan antara reservoir hewan dan korban manusia. Kutu ini hidup dengan menghisap darah. Saat menghisap darah dari inang yang terinfeksi, dalam hal ini tikus, ia juga menelan bakteri Yersinia pestis. Di dalam usus tengah kutu, bakteri ini melakukan trik biologis yang mengerikan. Mereka berkembang biak hingga membentuk gumpalan biofilm yang menyumbat saluran pencernaan kutu tepat di depan perutnya. Sumbatan ini membuat kutu tersebut tidak bisa menelan darah baru, membuatnya terus-menerus kelaparan. Dalam keadaan panik dan lapar ini, kutu akan menggigit inang baru, baik tikus lain atau manusia dengan lebih agresif. Ketika mencoba menghisap darah, ia akan memuntahkan darah yang terinfeksi bakteri yang terperangkap di kerongkongannya langsung ke dalam luka gigitan. Secara efektif, menyuntikkan ribuan bakteri mematikan ke dalam aliran darah korban baru. Ketiga adalah kendaraan atau reservoir utama. Tikus hitam tidak seperti tikus coklat yang lebih besar dan hidup di selokan. Tikus hitam adalah pemanjat yang ulung dan lebih suka hidup di dekat manusia, di atap jerami, di antara dinding rumah, di dalam lumbung padi, dan di palka kapal. Kedekatan ini menjadikan mereka kendaraan yang sempurna untuk membawa kutu yang terinfeksi ke dalam jantung komunitas manusia. Ketika sektor tikus mati karena wabah, kutu-kutunya yang lapar dan terinfeksi akan meninggalkan bangkai yang mendingin itu untuk mencari sumber darah panas terdekat. Dan sumber itu seringkali adalah manusia yang tidur atau bekerja di dekatnya. Penyakit yang disebabkan oleh Yersinia pestis ini dapat bermanifestasi dalam 3 bentuk klinis yang berbeda, masing-masing dengan tingkat kengerian dan fatalitasnya sendiri, yang seringkali tumpang tindih pada seorang korban. Wabah pertama, yakni wabah bubonik. Ini adalah bentuk yang paling umum dan menjadi gambaran ikonik dari maut hitam. Setelah seorang digigit oleh kutu yang terinfeksi, bakteri akan melakukan perjalanan melalui sistem limfatik, jaringan pertahanan garis depan tubuh. Bakteri ini akan menuju ke kelenjar getah bening terdekat, biasanya di selangkangan, ketiak, atau leher, tergantung di mana gigitan terjadi. Di sana, di dalam benteng pertahanan tubuh, bakteri ini justru menemukan tempat berkembang biak yang ideal. Mereka berkembang biak dengan kecepatan luar biasa. Sistem kekebalan tubuh yang kewalahan merespon dengan peradangan yang hebat, menyebabkan kelenjar getah bening membengkak menjadi benjolan yang sangat menyakitkan yang disebut bubus. Bubus ini yang tumbuh hingga seukuran telur ayam atau bahkan jeruk, dan kulit di atasnya seringkali menjadi tegang, berkilau dan berwarna ungu atau hitam karena pendarahan di bawah kulit. Inilah kemungkinan asal mula nama Black Death. Gejala sistem lainnya muncul dengan cepat. Demam tinggi mendadak di atas 40 derajat Celcius, menggigil hebat, sakit kepala yang membelah, kelemahan ekstrim hingga korban tidak bisa berdiri, dan seringkali delirium serta muntah darah. Tanpa pengobatan antibiotik modern, wabah bubonik sangat mematikan. Perkiraan tingkat kematian berkisar antara 50% hingga 70%. Kematian jika terjadi biasanya datang dalam waktu 3 hingga 5 hari yang menyiksa. Wabah kedua, wabah pneumonik. Jika infeksi bakteri Yersinia pestis tidak terkandung di dalam sistem limfalik dan berhasil menyebar melalui aliran darah hingga mencapai paru-paru, penyakit ini akan bermutasi menjadi bentuk yang jauh lebih mengerikan dan jauh lebih menular. Inilah wabah pneumonik. Dalam bentuk ini, penyakit tidak lagi memerlukan kutu atau tikus sebagai perantara. Ia menjadi penyakit yang sepenuhnya bersifat manusia ke manusia, menyebar langsung melalui tetesan udara yang dikeluarkan saat penderita batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Hal ini membuatnya menjadi mesin pembunuh yang sangat efisien, terutama di rumah-rumah yang sempit, gelap, dan berventilasi buruk. Gejalanya sangat parah dan progresif dengan cepat. Demam yang meroket, sesak nafas yang parah seolah tenggelam, nyeri dada yang tajam, dan batuk yang pada awalnya kering lalu dengan cepat menghasilkan dahak berbusa yang berlumuran darah. Paru-paru korban secara efektif dicairkan oleh infeksi bakteri yang masif. Wabah pneumonik hampir selalu fatal dengan tingkat kematian mendekati 100%, seringkali dalam waktu 24 jam setelah gejala pertama muncul.
Bentuk inilah yang kemungkinan besar bertanggung jawab atas penyebaran wabah yang sangat cepat selama musim dingin di Eropa. Ketika orang-orang berkumpul di dalam ruangan untuk kehangatan, menciptakan kondisi ideal untuk penularan melalui udara. Wabah ketiga, wabah septisemik. Ini adalah bentuk yang paling mematikan, paling cepat, dan paling menakutkan dari ketiganya. Dalam kasus wabah septisemik, sistem kekebalan tubuh benar-benar runtuh sejak awal. Bakteri tidak terlokalisasi di kelenjar getah bening atau paru-paru, tetapi langsung masuk dan berkembang biak secara masif di dalam aliran darah. Bakteri ini melepaskan endotoksin dalam jumlah besar yang memicu kondisi yang disebut DIC. Gumpalan-gumpalan darah kecil terbentuk di seluruh tubuh, menyumbat pembuluh darah kapiler dan memutus suplai darah ke organ dan jaringan. Hal ini dengan cepat menghabiskan faktor pembekuan darah tubuh yang secara paradoks menyebabkan pendarahan yang tidak terkendali di seluruh tubuh. Kulit korban bisa menghitam dan membusuk saat masih hidup karena jaringan mati akibat kekurangan aliran darah, terutama di jari tangan, jari kaki, dan hidung. Mereka bisa mengalami pendarahan spontan dari hidung, mulut, rektum, dan organ dalam lainnya. Korban akan menderita demam yang sangat tinggi, sakit perut yang hebat, mual, muntah, dan shock septik yang cepat. Kematian bisa terjadi dalam hitungan jam, seringkali bahkan sebelum gejala klasik buboz sempat muncul. Bentuk inilah yang memunculkan kisah-kisah mengerikan dari para penulis kronik saat itu, yang menggambarkan orang-orang yang pergi tidur dalam keadaan sehat dan ditemukan meninggal pada keesokan paginya. Tubuh mereka telah menghitam. Skala kematian yang disebabkan oleh trio teror biologis ini begitu besar, begitu cepat, dan begitu universal, sehingga melumpuhkan seluruh struktur masyarakat abad pertengahan, institusi-institusi yang telah menjadi pilar peradaban selama berabad-abad, kedokteran, agama, pemerintahan, dan tatanan sosial. Semuanya runtuh berkeping-keping di hadapan musuh yang tak terlihat ini. Dokter-dokter pada masa itu dengan pengetahuan medis yang terbaik mereka sama sekali tidak berdaya. Teori medis mereka yang didominasi oleh ajaran kuno Hippocrates dan Galen dari Yunani dan Roma berpusat pada gagasan tentang ketidakseimbangan 4 cairan tubuh: darah, dahak, empedu kuning, dan empedu hitam. Penyakit diyakini disebabkan oleh kelebihan salah satu cairan ini. Metode pengobatan mereka yang paling umum seperti mengeluarkan darah dengan pisau bedah atau lintah justru melemahkan pasien yang sudah sakit parah. Mereka meresepkan ramuan herbal yang tidak efektif, menyarankan pasien untuk mengendus bunga atau membakar dupa untuk melawan udara buruk, dan melubangi buboz, sebuah prosedur yang sangat menyakitkan dan seringkali justru menyebarkan infeksi. Banyak dokter yang berani mencoba merawat pasien akhirnya ikut tertular dan akhirnya meninggal. Sementara yang lain menyadari keterbatasan mereka dan diliputi ketakutan, melarikan diri dari kota, meninggalkan orang sakit tanpa perawatan apapun. Institusi agama yang merupakan pusat absolut dari kehidupan spiritual, sosial, dan bahkan politik di abad pertengahan juga mengalami krisis yang mendalam. Para pendeta dan biarawan yang dengan gagah berani memenuhi tugas mereka untuk memberikan sakramen terakhir kepada orang-orang yang sekarat dan menguburkan jenazah terpapar penyakit dalam jarak dekat setiap hari. Akibatnya, mereka meninggal dalam jumlah yang sangat besar, seringkali dengan tingkat kematian yang lebih tinggi daripada populasi umum. Biara-biara menjadi kosong, doa, misa massal, prosesi keagamaan, dan pembunyian lonceng gereja tampaknya tidak mampu menghentikan laju kematian yang tanpa henti. Hal ini menyebabkan krisis kepercayaan yang signifikan di kalangan masyarakat yang soleh. Banyak yang mulai mempertanyakan mengapa Tuhan menimpakan penderitaan yang begitu mengerikan kepada umatnya. Apakah Tuhan telah meninggalkan mereka? Atau apakah dosa-dosa manusia begitu besar sehingga hukuman sekejam ini pantas untuk diterima? Jumlah korban tewas begitu besar dan terus bertambah setiap hari, sehingga tradisi dan ritual penguburan normal menjadi mustahil untuk dilakukan. Kuburan-kuburan di halaman gereja yang telah digunakan selama berabad-abad saat itu menjadi penuh. Ritual pemakaman Kristen yang layak dengan peti mati, misa, dan penguburan individual menjadi sebuah kemewahan yang tidak terjangkau. Pihak berwenang kota yang kewalahan terpaksa menggali parit-parit besar di luar tembok kota yang berfungsi sebagai kuburan massal.
penulis kronik dari Florence, Agnolo di Tura, menulis dengan pedih, dan saya, Agnolo di Tura, menguburkan kelima anak saya dengan tangan saya sendiri. Begitu banyak yang meninggal sehingga semua orang percaya itu adalah akhir dari dunia. Setiap hari, gerobak-gerobak akan berkeliling kota dengan seruan para pengumpul mayat dan berteriak, "Keluarkan mayat kalian." Mayat-mayat seringkali seluruh keluarga akan diseret keluar dari rumah dan dilemparkan ke dalam gerobak untuk kemudian ditumpuk berlapis di dalam parit seperti lasagna. Hanya dipisahkan oleh lapisan tipis tanah, seringkali tanpa upacara atau identitas. Ketakutan akan penularan merobek jalinan sosial itu sendiri. Ikatan paling dasar dari kemanusiaan putus. Seperti yang digambarkan oleh Boccaccio, saudara meninggalkan saudara, paman meninggalkan keponakan, saudara perempuan meninggalkan saudara laki-laki, dan seringkali istri meninggalkan suaminya. Dan yang lebih sulit dipercaya, ayah dan ibu menolak untuk merawat anak-anak mereka sendiri, seolah-olah mereka bukan milik mereka. Hukum dan ketertiban lenyap di banyak tempat, digantikan oleh anarki dan prinsip selamatkan dirimu sendiri. Orang-orang yang sehat mengurung diri di rumah mereka, sementara yang lain percaya bahwa akhir zaman telah tiba, menyerah pada pesta pora tanpa henti. Dalam kebingungan dan ketakutan yang mencekam ini, pikiran manusia yang putus asa mencari kambing hitam seseorang untuk disalahkan atas kengerian yang tak terpahami ini. Kelompok-kelompok minoritas yang sudah terpinggirkan menjadi target yang mudah. Di seluruh Eropa, komunitas Yahudi yang telah lama menjadi sasaran prasangka agama dan ekonomi dituduh secara tidak masuk akal telah meracuni sumur-sumur dan sengaja menyebarkan penyakit sebagai bagian dari konspirasi untuk menghancurkan umat Kristen. Desas-desus liar ini menyebar lebih cepat dari wabah itu sendiri, didorong oleh histeria massa, keserakahan untuk menghapus hutang kepada pemberi pinjaman Yahudi, dan prasangka yang sudah mendarah daging. Program-program mengerikan meletus di seluruh benua. Ribuan orang Yahudi disiksa untuk mengaku melakukan kejahatan yang tidak mereka lakukan, dan kemudian dibantai secara brutal. Di Strasbourg pada Februari 1349, sekitar 2.000 orang Yahudi dibakar hidup-hidup. Seluruh komunitas Yahudi di kota-kota seperti Mainz, Cologne, dan Basel dimusnahkan. Ironisnya, banyak komunitas Yahudi yang hidup di ghetto, kamp konsentrasi Yahudi yang terisolasi, justru memiliki tingkat kebersihan yang lebih baik, yang mungkin memberi mereka tingkat kelangsungan hidup yang sedikit lebih tinggi, yang oleh para penuduh mereka justru dianggap sebagai bukti kesalahan. Sebagai respon lain terhadap krisis spiritual ini, muncul gerakan religius ekstrim yang dikenal sebagai Flagellant. Mereka adalah kelompok awam yang percaya bahwa wabah adalah cambuk Tuhan untuk menghukum dosa-dosa manusia. Untuk menenangkan murka Tuhan, mereka percaya penebusan dosa yang ekstrim diperlukan. Mereka berjalan dalam prosesi besar dari kota ke kota, bertelanjang dada menyanyikan kidung-kidung suram, dan secara terbuka mencambuk diri mereka sendiri di alun-alun kota dengan cambuk kulit berduri hingga darah mengalir di punggung mereka. Awalnya, mereka disambut sebagai orang-orang suci oleh penduduk yang putus asa, namun mereka dengan cepat menjadi kekuatan yang tidak stabil dan radikal. Mereka menentang otoritas gereja Katolik, mengklaim bahwa ritual mereka lebih efektif dari sakramen gereja, dan seringkali menghasut serangan terhadap kaum Yahudi dan para pendeta yang mereka anggap korup. Akhirnya, pada tahun 1349, Paus Clemens VI mengutuk gerakan ini, dan mereka pun ditindas. Ketika gelombang pertama Black Death atau maut hitam akhirnya mereda sekitar tahun 1351, meninggalkan jejak kesunyian dan kesedihan di belakangnya, Eropa telah berubah selamanya. Benua itu adalah cangkang kosong dari dirinya yang dulu. Dampak demografisnya sungguh luar biasa dan sulit untuk dibayangkan. Sejarawan modern memperkirakan bahwa Black Death memusnahkan sekitar 30% hingga 60% dari total populasi Eropa. Angka ini berarti sekitar 25 hingga 50 juta orang tewas hanya dalam waktu 4 tahun. Di beberapa daerah yang padat penduduk, seperti di Normandy di Prancis, tingkat kematian mungkin mencapai 70% atau bahkan 80%.
Kota-kota besar seperti Florence yang sebelum wabah memiliki populasi sekitar 100.000 jiwa, kehilangan lebih dari separuh warganya. Butuh waktu lebih dari 200 tahun bagi populasi benua itu untuk kembali ke tingkat sebelum tahun 1347. Ini adalah bencana demografis tunggal terbesar dan tercepat dalam sejarah manusia yang tercatat. Namun, di tengah-tengah tragedi yang tak terbayangkan ini, kematian massal tersebut secara tidak sengaja menjadi katalisator bagi perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendalam, yang pada akhirnya mempercepat runtuhnya abad pertengahan dan membuka jalan bagi dunia modern. Dengan begitu banyak petani dan pekerja yang tewas, terjadi kekurangan tenaga kerja yang parah di seluruh Eropa. Tiba-tiba, para petani dan buruh yang selamat yang sebelumnya terikat pada tanah dan tuan tanah mereka dalam sistem feodal yang kaku dan eksploitatif menemukan diri mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang belum pernah ada sebelumnya. Mereka bukan lagi pion yang bisa dibuang, tetapi sumber daya yang langka dan berharga. Para bangsawan tuan tanah yang putus asa mencari pekerja untuk menggarap ladang mereka yang luas dan terbengkalai terpaksa bersaing untuk mendapatkan tenaga kerja. Para petani mulai menuntut upah yang lebih tinggi, sewa tanah yang lebih rendah, kondisi kerja yang lebih baik, dan bahkan kebebasan pribadi. Upah pekerja di Inggris misalnya meroket hingga 2 atau 3 kali lipat dari tingkat sebelum wabah. Para elit penguasa mencoba menekan perubahan ini. Di Inggris, Raja Edward III memberlakukan sebuah undang-undang yang mencoba membekukan upah pada tingkat sebelum wabah dan melarang pekerja untuk pindah. Namun, upaya semacam ini sebagian besar gagal. Roda perubahan ekonomi dan sosial tidak dapat dihentikan. Kekuatan ekonomi secara perlahan tapi pasti bergeser dari para bangsawan pemilik tanah ke para pekerja dan petani. Sistem feodalisme dengan struktur hierarkisnya yang kaku yang telah mendominasi Eropa selama berabad-abad mulai runtuh dari dalam. Pemberontakan petani besar-besaran seperti di Prancis 1358 dan pemberontakan petani di Inggris 1381. Ini adalah gejala dari tatanan lama yang sedang sekarat. Selain itu, Black Death secara fundamental mengubah cara orang Eropa memandang dunia, otoritas, dan kehidupan itu sendiri. Kegagalan total gereja untuk menjelaskan, mencegah, atau bahkan menyembuhkan wabah mengikis otoritas spiritualnya. Meskipun banyak orang menjadi lebih soleh, banyak pula yang menjadi lebih skeptis atau mencari bentuk-bentuk spiritualitas yang lebih personal yang membantu menabur benih-benih reformasi Protestan. 1,5 abad kemudian, kegagalan pengobatan tradisional yang didasarkan pada teks-teks kuno mendorong pendekatan baru terhadap kedokteran yang lebih menekankan pada pengamatan langsung, eksperimen, dan studi anatomi. Meskipun merupakan tragedi yang tak terbayangkan, beberapa sejarawan berpendapat bahwa guncangan hebat yang disebabkan oleh Black Death dengan merombak total struktur sosial, menantang otoritas lama, dan menciptakan mobilitas sosial yang baru secara tidak langsung ikut menciptakan lahirnya Renaissance. Dengan lebih sedikit orang, kekayaan menjadi lebih terkonsentrasi. Warisan dari korban wabah menciptakan kelas pedagang dan bankir yang baru yang menjadi pelindung besar bagi seni dan ilmu pengetahuan. Pergeseran fokus dari kehidupan setelah kematian yang didominasi gereja ke apresiasi yang lebih besar terhadap kehidupan di dunia. Sebuah mentalitas carpe diem yang lahir dari kesadaran akan kefanaan hidup menjadi inti dari humanisme Renaissance. Black Death atau Maut Hitam bukanlah sekedar sebuah episode mengerikan dalam sejarah. Ia adalah sebuah peristiwa transformatif, sebuah pemusnahan kreatif dalam skala yang tak tertandingi. Wabah ini adalah bukti mengerikan dari kekuatan alam yang buta, menunjukkan betapa rapuhnya peradaban manusia di hadapan kekuatan mikroskopis. Dari abu kematian yang ditinggalkan oleh Yersinia pestis, yang dibawa oleh tikus dan disebarkan oleh kutu secara perlahan, menyakitkan dan tidak merata, lahirlah sebuah dunia baru. Dunia ini adalah dunia yang akan melahirkan eksplorasi global, penemuan ilmiah, dan karya-karya agung dari Michelangelo dan Leonardo da Vinci. Dunia yang menjadi fajar dari era modern. Sejarah manusia selamanya terbagi menjadi dua, dunia sebelum wabah dan dunia yang dibangun di atas tulang belulangnya.